Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, itu tema ini. Saya sampaikan dulu kalimat Umar tentang perdagangan ini ya. Kata Umar, "Lau kuntu tajiron makhtartu 'ala al-'itri syai'an in fatani ribhuhu ma fatani rihuhu." Kata Umar, kalau saya seorang pedagang, maka saya akan milih berdagang minyak wangi. Minyak wangi. Tadi kain, sekarang minyak wangi. Karena minyak wangi itu, kalaupun saya tidak dapat untung, saya dapat wanginya. Kalimat Umar, Pak. Ya. Dan Masya Allah, memang hadirin, ini kalimat sederhana ini, begitu Bapak Ibu pelajari hal ini ternyata besar. Begini, minyak wangi itu dalam Islam bukan sekedar wewangian, tapi syariat. Bukan begitu? Syariat. Syariat. Kita diperintahkan, laki-laki ini apalagi diperintahkan untuk pakai wewangian, keluar apalagi hari Jumat segala macam itu bagian dari sunnah syariat. Jadi yang pakai wangi-wangian itu ya cuma muslimin, yang itu masuk di syariat agamanya. Lah kalau orang Eropa itu jarang mandi sampai hari ini. Dari dulu, memang dari dulu. Iya, saya sering sampaikan Ratu Isabella yang dengan suaminya menutup Andalusia 1492 Masehi. Itu dia pernah membanggakan diri bahwa saya ini dalam seumur hidup saya sampai hari ini mandi baru 3 kali. Pertama waktu saya dilahirkan, kedua waktu saya dibaptis, yang ketiga waktu saya nikah. Jadi habis itu nggak mandi-mandi. Loh, iya Pak. Jadi memang mereka tuh nggak ngerti Pak. Namanya, jadi syariat istinja, orang kalau kamar mandi bersuci, itu cuma Islam yang ngerti. Orang Eropa belajar bikin WC itu, mohon maaf ya, belajar bikin toilet itu setelah mereka ke Andalus, oh gini tuh caranya buang air besar, gitu Pak, baru ngerti. Tadinya kotoran sepanjang jalan kota London di Inggris. Iya, makanya kemudian muncul sepatu hak tinggi itu. Sendal-sendal yang haknya tinggi itu aslinya tadinya adalah kayu gitu, untuk, mohon maaf, untuk menghindari kotoran manusia sepanjang jalan di kota London. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar sejarah enak. Saya nggak ngomong apa-apa loh ya, saya cuma ngomong sejarah. Enaknya orang sejarah gitu Pak, ngantepin orang pun juga gak kerasa. Iya. Nah, maka minyak wangi itu Masya Allah, pewangian itu luar biasa. Saya pernah dikabari oleh teman saya ini, Masya Allah, guru kita juga. Jadi beliau ketika melihat tentang wangi-wangian ini Pak, kan wangi-wangian ini hadirin, coba sekarang kalau disebut di mana ibu kota parfum, nah, kan bisa sepakat atau kalimatnya kan. Walaupun sebenarnya pasti bukan di Paris, karena ada khusus kota kecil yang memang sampai hari ini menjadi kota parfum. Jadi kalau mau belajar parfum di kota itu, dan bahkan lambang kotanya pun adalah lambang lambang alat yang dipakai untuk nyuling wangian itu, alat distilasi. Nah ini kenapa tertinggalnya di sana? Nggak aneh Pak. Tadi saya udah bilang, kalau Eropa nggak ngerti wangi, mandi aja enggak. Itu adalah kota yang dulu oleh muslimin lah yang ngajari cara bikin minyak wangi. Diajari cara bikin minyak wangi, kemudian mereka jualan minyak wangi. Jadi minyak wangi dalam Islam Masya Allah, sampai nanti kalau zaman dulu itu ada minyak wangi namanya ghaliyah atau ghawali. Kata ghaliyah artinya mahal.
Ghawali itu adalah minyak wangi mahal, biasanya racikan khusus untuk para pemimpin. Itu racikannya disembunyikan oleh si parfumernya. Para raciknya disembunyikan karena ini khusus untuk beliau. Jadi nggak ada aroma seperti ini di tempat lain. Itu mahal, Pak. Dan itu ada angka-angka berapa harga dulu Khalifah Muawiyah membeli. Umar bin Khattab yang orangnya sederhana saja, beliau mengatakan berapapun Anda belanja minyak wangi itu tidak mubazir. Umar loh, orangnya Masya Allah ya, orangnya zuhud. Berapapun kau belanjakan untuk minyak wangi tidak mubazir. Ya, makanya Umar di sini mengatakan kalau saya boleh memilih, saya milih dagang minyak wangi. Karena itu syariat besar lah, syariat besar. Ya, dan tadi menjadi. Dan hari ini ternyata ilmu meracik minyak wangi itu lepas juga di tangan muslimin, Pak. Kenapa tiba-tiba lepas sampai kemudian ada di Perancis sana? Ya kan? Bukan karena mereka hebat, mereka nggak ngerti minyak wangi. Sekarang jadi bisnis besar, bukan? Bisnis besar di dunia minyak wangi itu. Karena musliminnya tidur, itu masalahnya, Pak. Muslimin lalai, kita yang punya syariat tentang minyak wangi itu. Nggak ada di agama lain yang sampai jadi syariat itu. Nah, itu karena muslimin lalai. Dan akhirnya hari ini untuk meracik parfum itu ternyata ada sekolahnya. Di situ di kota itu. Sekolahnya programnya 6 bulan. Setelah 6 bulan sampai nanti datang ke sana langsung harus, namanya parfum kan harus kuat di penciuman. Dicium, semua diciumin dulu. Puluhan sesuatu dicium sampai menghadirkan kenangan apa segala macam begitu ya. Ini teman kita yang belajar itu sampai ke sana, Pak. Belajar untuk jadi peracik parfum, jadi ngambil sanat parfum, parfumer. Sampai kemudian nanti parfum itu dibuat racikan sendiri, biasanya dengan menggunakan kisah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat parfum itu, begitu mereknya apa, ya kan? Kemudian nanti ada kalimatnya, yang kalimat itu menunjukkan apa? Menunjukkan kelembutan, menunjukkan kejantanan, menunjukkan kedermawanan, menunjukkan kewibawaan, menunjukkan bijaksana, kan gitu. Bisa dikisah. Baik.